Terdapat dua kerajaan Mataram di Indonesia. Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 merupakan kerajaan Hindu dan Buddha. Sementara itu, kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Kerajaan Mataram terletak di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan ini berdiri di sekitar aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Laut Selatan. Keraton Kerajaan Mataram Islam ini dipercaya penduduknya sebagai pusat dunia. Masyarakat pada masa itu menjulukinya dengan nama Pusat Jagat di Yogyakarta. Dan disinilah permulaan pemberontakan di Kerajaan Pajang dan berdirinya Kerajaan Mataram. Tanah Mataram dan Pati merupakan hadiah yang diberikan oleh Raja Adiwijaya dari Kerajaan Padang pada siapa saja yang berhasil menumpas area Penangsang pada tahun 1549. Dan Ki Ageng Pamanahan berhasil membunuh Arya Penangsang dan mendapatkan tanah di daerah Kota Gede Yogyakarta. Sedangkan Pati diberikan pada Ki Ageng Panjawi. Berbeda dengan Ki Ageng Panjawi yang dianggap sebagai penguasa Pati saat itu juga. Ki Ageng Pamanahan baru menerima hadiahnya pada tahun 1575. Penguasa Mataram ini sebagai orang yang sebenarnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang dengan bantuan Sunan Kalijaga. Adiwijaya yang saat itu masih menguasai tata kerajaan Pajang dengan ramalan dari Sunan Prapen tentang kemunculan pemimpin besar di tanah Mataram. Hal ini yang diduga menjadi penyebab tanah tersebut baru diserahkan pada Ki Ageng setelah bertahun-tahun lamanya. Pada tahun 1582, perang antara Mataram dan Pajang pecah setelah terjadi konflik antara Sutawijaya dan pemimpin Pajang. Konflik tersebut dipicu lantaran Tumenggung Mayang, adik ipar Sutawijaya, dibuang ke Semarang oleh Raja Adiwijaya. Perang ini berhasil dimenangkan oleh pihak Mataram. Meski saat itu jumlah pasukan kerajaan Pajang jauh lebih banyak, kemenangan Mataram ini berhasil menggoyahkan Pajang dan menjadi cikal bakal kekuasaan Mataram yang semakin kuat. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir pada 1582 membuat kota-kota pesisir pada masa tersebut terus memperkuat diri. Pangeran Benowo, putra dari Sultan Hadiwijaya, ternyata tak mampu menangani pergerakan kota-kota tersebut. Sang pangeran kemudian menyerahkan kekuasaan kerajaan Pajang pada Sutawijaya. Dengan penyerahan kekuasaan tersebut, Kerajaan Pajang menjadi daerah kekuasaan dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Sedo Kerapyak. Dan letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris dan pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Meski mengandalkan pertanian sebagai pusat ekonomi, tak sedikit masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan laut. Dua kegiatan ekonomi yang berkembang pesat itu membuat kerajaan Mataram cukup diperhitungkan di dunia politik Nusantara. Kehidupan sosial masyarakat pun berkembang dengan sangat baik. Bahkan pada masa kebesarannya, Mataram berhasil mengembangkan budaya kejawen. Budaya ini merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dan ajaran agama Islam. Awal mula runtuhnya kerajaan Mataram Islam pada saat kerajaan Mataram berhasil meraih perkembangan yang pesat di bawah pemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sayangnya, setelah sang sultan meninggal dunia, kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Sunan Amangkurat I yang menggantikan sang sultan ternyata memimpin kerajaan dengan sangat zalim. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I banyak melakukan pembunuhan. Kezaliman sang sunan memicu permusuhan antara putra mahkotanya
dengan ayahnya sendiri. Sayangnya, Amangkurat II ternyata juga memiliki perangai yang buruk. Dalam masa kepemimpinannya, Amangkurat II kerap dibenci oleh pemuka kerajaan Mataram dan rakyat. Puncak dari konflik dalam internal kerajaan ini menyebabkan pecahnya Perang Purnajaya pada tahun 1677. Amangkurat II meminta bantuan pada VOC yang saat itu memulai menjajah Indonesia. Dengan pertolongan yang diperolehnya dari VOC, Amangkurat II berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun, VOC ternyata menuntut ganti rugi dan imbalan atas pertolongan tersebut. Karena tuntunan ganti rugi tersebut, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran ekonomi. Hubungan Amangkurat II dan VOC yang tidak baik membuat pihak Belanda menentang penobatan Amangkurat III setelah Sang Sunan meninggal. Mereka justru menunjukkan Pangeran Puger untuk menghentikan Amangkurat II untuk memimpin Kerajaan Mataram. Perebutan tahta antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger menimbulkan perang saudara pada tahun 1704 sampai 1708. Perang ini dimenangkan oleh Pangeran Puger yang kemudian mendapat tahta dengan gelar Pakubuwono. Dan setelah meninggalnya Pakubuwono, Kerajaan Mataram semakin terguncang karena berbagai aksi pemberontakan. Perebutan kekuasaan antara Pakubuwono II dan Raden Mas Said menimbulkan peristiwa besar yang disebut Geger Pacinan. Sejumlah konflik antara pihak kerajaan, VOC, dan pemberontakan akhirnya memunculkan sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Giyanti. Pada tahun 1755, perjanjian ini menyatakan bahwa Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat yang meliputi wilayah Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Sang pangeran pun naik tahta dengan menyandang gelar Hamengkubuwono I. Mangkubumi kemudian membangun sebuah keraton di wilayah tersebut. Sementara itu, bagian timur yang meliputi wilayah Surakarta dan sekitarnya diberikan kepada Sri Susuhan Pakubuwono III. Kemudian melakukan perjanjian Salatiga yang dibuat pada 1757. Sunan Paku atau Buwono III kemudian menyerahkan wilayah Karanganyar dan Wonogiri kepada sepupunya, yaitu Raden Mas Said. Dan Raden Mas Said kemudian menempatkan dirinya sebagai Mangkunegara I dan memimpin Puro Mangkunegara sampai tahun 1795. Dan pada tahun itu pun Raden Mas Said meninggal dan dimakamkan di Asta Mangadek. Dan pada saat Kerajaan Mataram berdiri setelah Pangeran Benowo yang saat itu memimpin Pajang menyerahkan kekuasaannya pada Sutawijaya. Penguasa Mataram ini memiliki gelar Panembahan Senopati. Dan inilah raja-raja yang pernah memimpin Mataram. Yang ke-1 adalah Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang berkuasa pada tahun 1585 sampai 1601. Dan yang kedua, Mas Jolang atau Panembahan Sedokrapyak berkuasa pada tahun 1601 sampai 1613. Yang ketiga, Raden Rangsang atau Sultan Agung Hanyangkusumo berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Yang keempat, Sunan Amangkurat I berkuasa pada tahun 1645 sampai 1677. Dan yang terakhir adalah Sunan Amangkurat II berkuasa pada tahun 1677 sampai 1703. Dan itulah sejarah awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam sampai kemundurannya.